Halo, hari ini kita akan bicara tentang 3 kesalahan umum pada presentasi. Sebelum saya membahas soal presentasi, ingat nggak terakhir kali kita lagi makan siang, lagi santai-santai, buat hidangan, lalu kok tiba-tiba ada rasa-rasa apa ini? Ada sesuatu di dalam makanan nih. Semoga nggak pada kaget lihat laba-laba barusan. Nah, kenapa laba-laba ini saya kasih lihat videonya? Karena dia ada hubungannya dengan bagaimana otak kita bekerja. Biasanya cuma ada dua reaksi kalau kaget. Yang satu kita pukul laba-labanya, atau yang satu lagi ya kita teriak. Oke, jadi apa hubungannya dengan presentasi? Nah, karena kita udah ngerasain sendiri gimana informasi masuk dan diolah di dalam otak kita, saya bisa jelasin urutan yang benar dan apa maksudnya kesalahan presentasi yang biasa kita lakukan. Pada prinsipnya otak kita terbagi ke dalam 3 bagian. Satu bagian yang biasa disebut otak reptil atau buaya, kita sebut aja. Satu otak monyet, dan satu otak manusia yang paling modern. Ini ada bahasa ilmiahnya banyak, ya cuman karena saya bukan dokter, ya saya cuma memanfaatkan hasil research mereka aja. Dan saya nggak mau bikin pusing dengan segala istilah kedokteran, jadi saya pakai istilah biasa, yaitu otak buaya, otak monyet, dan otak manusia. Karena untuk bicara kita perlu mikir dulu, kalau nggak ngomong yang asal, maka semua perkataan yang keluar dari kita itu biasanya datang dari otak modern kita, dari otak manusia. Yang menjadi problem adalah kita menerima informasi, orang lain menerima informasi itu lewat otak buaya dan otak monyet. Jadi ada syarat dan ketentuan dulu nih, bagaimana agar informasi yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Bagian pertama yang menerima informasi adalah otak buaya. Itu yang bikin kita kaget kalau dilihat laba-laba, atau kalau ada balon meletus, kalau ada klakson, semua itu yang apalagi yang berkaitan dengan survival kita ya, kita nenek moyang kita begitu. Jadi otak pertama adalah otak buaya, filter pertama. Lalu pertanyaannya adalah apa yang difilter oleh otak buaya? Otak buaya itu cuman maunya yang simple-simple, yang mudah dilihat, yang nggak pakai mikir, yang bikin penasaran, eh, atau yang bikin pengen punya. Jadi keinginan itu biasanya datang dari otak buaya. Setelah otak buaya mendengar, melihat, mendapatkan informasi, eh, akan dilanjut ke otak monyet, ya, yang itu fungsinya membedakan status, apakah dia statusnya lebih tinggi, sama, atau di bawah. Jadi kemampuan sosial kita itu ditentukan dari kepintaran otak monyet kita. Misalnya bayangin aja suatu hari kita lagi naik motor, terus tiba-tiba ditabrak sama mobil, kita nggak salah padahal, turun, mau berantem nih, otak buaya kita ngomong, oh, oke, kita berantem. Pas buka pintu ternyata itu bos kita, bos besar kita yang tiap bulan ngegaji. Nah, ini kan ada konflik langsung nih, otak monyet langsung ngomong ke otak buaya, hati-hati, ini bos nih, kita kita mesti main cantik kan, nggak bisa langsung sikat aja begitu. Itulah kira-kira kekuatan otak monyet. Setelah lewat oleh filter-filter sebelumnya, yaitu otak monyet dan otak buaya, baru otak manusia kita, otak paling modern kita nih, yang mengambil alih apakah ini patut dipertimbangkan atau enggak, patut dipikirin apa enggak, kalau sebuah presentasi patut dilihat atau enggak. Karena otak kita yang paling modern ini tugasnya itu semua yang berkaitan dengan logika.
Oke, kita masuk sekarang setelah intro sekian lama. Kita masuk dengan salah nomor satu adalah membuka presentasi dengan data atau statistik. Kenapa? Karena otak buaya itu sukanya yang jelas, yang konkret, yang gampang dibayangin, yang visual, ya kan? Pokoknya nggak perlu mikir. Dan biasanya kita para presenter masuk dengan sebuah bentuk cerita. Apalagi kalau ceritanya ini adalah pengalaman pribadi, ya, cerita pribadi. Cerita pakai begini yang lebih disukai oleh otak buaya. Oke, jadi kesalahan pertama adalah eh, jangan membuka dengan data atau statistik karena itu otak buaya nggak suka. Kesalahan nomor dua ini menyangkut di otak monyet kita, yaitu saya sering mendengar orang presentasi adalah terima kasih sudah diberi kesempatan hari ini saya diundang untuk memberikan presentasi ini. Masalahnya dengan ini adalah tadi kita tahu status itu sangat penting peranannya. Jadi begitu kita ngomong terima kasih saya telah diberikan kesempatan, maka secara nggak langsung kita ngomong saya butuh Anda, saya perlu berterima kasih kepada Anda karena Anda sudah mau mendengarkan presentasi saya. Di mana seharusnya dia yang berterima kasih karena kita sudah datang jauh-jauh mempersiapkan presentasi, menghabiskan waktu kita lebih lama daripada dia mendengarkan, belum bensin, belum tol, belum parkir untuk memberikan presentasi ini. Maka sudah seharusnya dia yang berterima kasih kalau memang presentasi kita ini bagus. Lalu apa kita nggak berterima kasih sama sekali? Nggak juga. Tapi yang penting itu jangan berterima kasih seolah-olah kita sangat membutuhkan dia. Kalau mau berterima kasih pun terima kasih kita semua sudah datang tepat waktu, atau terima kasih kita di sini sehat semua. Kurang lebih gimana caranya kita menyamakan status kita dengan pendengar, atau bahkan kita membuat status kita lebih tinggi daripada pendengar. Lalu kesalahan terakhir yang nomor 3 adalah terlalu lama presentasinya. Waktu paling lama yang bisa kita pakai untuk presentasi itu sekarang 20 menit saja. Jadi usahakan di bawah 20 menit presentasinya. Lalu kalau lebih dari 20 menit gimana? Kita pecah-pecah ke beberapa segmen, beberapa bagian. Mungkin dipotong ada tanya jawab, mungkin dipotong ada istirahat, mungkin dipotong ada nonton video penjelasan gitu ya. Tapi intinya gimana caranya kita istirahatkan otak kita, otak audiens, supaya jangan lebih dari 20 menit bekerja. Oke, sekian saja. Ini tips sederhana tapi mungkin berguna buat Anda. Kalau saya mau jelasin panjang lebar ini bisa seharian penuh. Saya kalau ngajar ini di kelas nggak cukup sehari. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan aja komen di bawah. Kalau yang suka silakan subscribe dan like video saya. Saya sekarang akan usaha lebih rutin mengupload video setiap 2 minggu sekali. Oke, terima kasih dan selamat presentasi.